selalu ya. Pada hari ini kita akan membahas satu keluarga bilangan dalam video pembelajaran. Dimohon kalian untuk mencatat hal-hal penting apa saja yang kalian peroleh dari video pembelajaran hari ini. Video ini kalian tonton selama 1 jam pelajaran. Setelah itu kurang lebih jam 11:10 kita akan bertemu di Google Meet. Kita akan berdiskusi tentang soal-soal latihan. Setelah itu kita akan mengisi soal latihan di Google Form. Dan kemudian seperti biasa kita akan kasih oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Silahkan tunggu di Google Meet kita setelah video pembelajaran yang kalian saksikan. Sampai ketemu di Google Meet nanti. Sebelumnya, kita ingat lagi ya, apa itu pengertian dari bilangan. Bilangan, apa sih bilangan itu? Apa bedanya sih sama angka? Yuk, kita perhatikan slide berikut ini. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Jadi, angka sama bilangan itu berbeda ya. Nah, setelah itu, kita perhatikan silsilah keluarga angka berikut. Jadi, angka, kalau kita lihat, itu dimulai dari bilangan kompleks yang paling atas sampai ke bilangan asli yang paling bawah, di mana terdiri dari bilangan ganjil, genap, 5, dan komposisi. Kira-kira hari ini kita mau ketemu sama keluarga yang mana dulu nih yang akan kita bahas? Hari ini kita akan ketemu sama keluarga bilangan cacah. Materi pembelajaran kita pada hari ini, pertama kita akan bahas tentang bilangan cacah, kedua tentang operasi hitung, ketiga tentang sifat operasi hitung, keempat tentang FPB dan KPK. Sudah siap? Sudah siap? Mari kita lanjutkan. Tentang bilangan cacah. Sebetulnya apa sih bilangan cacah itu? Yuk, kita kembali lihat silsilah keluarga angka ini. Kita lihat bilangan cacah itu merupakan bagian dari bilangan bulat. Nah, di bilangan cacah ini terdiri dari angka 0 dan bilangan asli. Jadi kesimpulannya, bilangan cacah itu kumpulan bilangan asli ditambah dengan angka 0. Mudahnya lagi, bilangan cacah itu bisa diingatnya gini nih. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 ke arah sumbu positif. Jadi angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita akan bahas ke operasi hitung dasar. Ini sudah kalian temukan dari SD. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Masih ingat kan? Kemudian urutan operasinya pun masih sama. Yang pertama kali dikerjakan adalah operasi yang ada di dalam kurungnya. Kemudian operasi perkalian dan pembagian. Jika terdapat operasi perkalian dan pembagian pada soal yang sama, maka kerjakan dari yang paling kiri dulu, dari yang paling depan. Begitupun dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Jika ada operasi penjumlahan dan pengurangan pada soal yang sama, maka dikerjakan dari yang paling kiri terlebih dahulu atau dari yang paling depan. Masih sama kan sama yang SD kemarin? Nah, sekarang kita akan bahas tentang sifat operasi hitung. Sifat operasi hitung itu yang pertama komutatif, kedua asosiatif, ketiga ada unsur identitas, keempat distributif, kelima adalah kebalikan atau inverse. Sebetulnya kenapa sih ini harus dibahas? Sifat operasi hitung itu memudahkan kita dalam proses perhitungan. Jadi biar lebih cepat nih hitungnya. Yuk, kita akan bahas satu-satu nih. Yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif dikenal dengan sifat pertukaran tempat. Sifat ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian saja. Contohnya bisa kalian lihat seperti ini. Jadi yang awal posisinya 18 tambah 73 tambah 12. Setelah itu Miss Barter nih posisi 12 sama 73-nya.
Tapi lihat, hasilnya tuh pasti sama, 103. Tidak ada perubahan hasil atau perubahan nilai akhir. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif lebih dikenal dengan pengelompokan. Sifat ini berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian saja. Contohnya bisa kita lihat seperti ini. Yang awal pertama kali itu kurungnya di depan. Dan ini adalah kurungnya ke belakang, dipindahkan oleh Miss. Ini untuk memudahkan perhitungan biasanya. Jadi ketemu hasilnya 680, ini tidak mengubah hasil sama sekali. Kemudian yang ketiga ada unsur identitas. Unsur identitas atau disebutnya dengan elemen netral. Unsur identitas penjumlahan yaitu 0. Unsur identitas perkalian yaitu 1. Maksudnya seperti apa sih unsur identitas? Unsur identitas itu maksudnya ketika suatu bilangan dioperasikan dengan unsur identitasnya, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya kita lihat, ketika angka 3 ini kita jumlahkan dengan unsur identitasnya, yaitu 0, hasilnya balik lagi ke dirinya sendiri, yaitu angka 3. Sama pula dengan perkalian. Kita lihat 15, ketika dikalikan dengan unsur identitasnya, yaitu 1, hasilnya adalah 15, balik lagi ke dirinya sendiri. Sifat yang keempat, sifat distributif. Perhatikan tabel berikut. Ada 8 kolom di mana masing-masing ada dituliskan operasinya. Kecuali untuk kolom 1 dan ketiga, A itu menunjukkan bilangan pertama, B menunjukkan bilangan kedua, C menunjukkan bilangan ketiga. Kita lihat di kolom keempat itu A kali B, artinya bilangan pertama dikalikan bilangan kedua. Kolom kelima adalah bilangan pertama kalikan bilangan ketiga, dan seterusnya. Kita lihat yang baris ketiga ini, di mana bilangan pertamanya 2, bilangan keduanya 3, bilangan ketiganya 4. Berarti ketika A kali B, 2 kali 3, hasilnya 6. Ketika A kali C, 2 kali 4, hasilnya 8. Nah ini A kali B, hasilnya 6. Ditambah A kali C, hasilnya 8. Kita jumlahkan 6 tambah 8, 14. Untuk kolom ke-7, B tambah C, berarti artinya bilangan yang kedua ditambahkan dengan bilangan ketiga, diperolehlah hasil 7. Setelah itu, kolom ke-8, A dikalikan hasil penjumlahan bilangan kedua dan ketiga. Jadi 2 dikali 7 ketemu 14. Kalau kita perhatikan, hasil di kolom ke-6 dan kolom ke-8 itu sama, 18. Artinya bentuk yang ini itu sama dengan yang ini. Ini berlakunya bolak-balik. Jadi kenapa tanda panahnya bolak-balik? Kalian dituntut tidak hanya bisa dari sini ke sini, tapi juga dari sini ke sini. Itu tentang sifat distributif, perkalian terhadap operasi penjumlahan, bisa juga terhadap operasi pengurangan. Yang terakhir sifatnya adalah kebalikan atau inverse. Namanya juga kebalikan ya. Operasi kebalikan dari penjumlahan ya pasti pengurangan. Berlaku sebaliknya, pengurangan pasti kebalikannya penjumlahan. Operasi kebalikan dari perkalian ya pembagian, dan berlaku sebaliknya juga, kebalikan dari pembagian pasti perkalian. Contohnya nih kita lihat ya. Inverse dari 3 yaitu negatif 3, sehingga 3 ditambah negatif 3 hasilnya 0. Nah, 0 ini kan identitas penjumlahan ya. Nah tadi, kita lihat contoh yang kedua lagi. Inverse dari 2 yaitu setengah, sehingga 2 ketika dikalikan 1 hasilnya 2 dikalikan setengah hasilnya adalah 1. Nah 1 juga unsur identitas dari perkalian. Jadi fungsinya inverse itu apa sih sebetulnya? Nah, jika bilangan dioperasikan dengan kebalikannya, maka akan didapat unsur identitasnya seperti contoh ini. Kalau kalian menggunakan operasi penjumlahan, hasilnya harus ketemu unsur identitasnya 0. Kalau menggunakan operasi perkalian, unsur identitasnya nanti ketemu 1. Seperti itu tentang
sifat-sifat operasi hitung. Sekarang kita lanjut ke FPB dan KPK. Masih ingat kan tentang FPB dan KPK atau jangan-jangan sudah lupa nih? FPB itu faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK sedangkan KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Ini sudah dibahas dari SD juga ya. Miss hanya tinggal mereview saja. Contoh soalnya, tentukan FPB dan KPK dari 12 dan 90. Kita buat pohon faktornya. 12 itu bisa kita pecah jadi 4 kali 3. Dan 4 itu kita pecah 2 kali 2. Yang merah ini maksudnya adalah bilangan prima yang bisa kalian lingkari. Jadi 12 itu bisa kita tuliskan sebagai perkalian 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? Karena di sini karena angka 2-nya ada 2 buah. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian 90 kita bisa tuliskan 10 kali 9. 10-nya kita pecah lagi jadi 2 kali 5. 9-nya jadi 3 kali 3. Yang dimerahkan ini adalah bilangan primanya. Jadi 90 itu bisa kita tuliskan sebagai 2 dikali 3 pangkat 2. Kenapa di sininya 2? Karena kita lihat angka 3-nya ada 2 buah. Jadi kenapa di sini 3 pangkat 2 dikali dengan 5. Kalau kita lihat di sini ada 2 pangkat 2 dengan 2, berarti sama-sama 2. Kemudian di sini ada 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 2, berarti bilangannya sama kan, sama 3, hanya berbeda pangkatnya. Nah, untuk mencari FPB, kita lihat yang 2 ini yang kita ambil adalah yang paling kecil, yaitu 2 pangkat 1. Jadi kita tuliskan dulu di sini 2. Dan kemudian masih ada bilangan lain yang sama, yaitu 3. Di sini 3 pangkat 1, di sini 3 pangkat 2. Yang kalian ambil adalah yang pangkat paling kecil, yaitu 3 pangkat 1. Sehingga kenapa di sini dituliskan angka 3. Kemudian kita kalikan hasilnya dan ketemulah FPB-nya 6. Sekarang bagaimana dengan KPK? Kita perhatikan lagi yang ini. Bagian ini singkatin kuning. Kalau KPK, kebalikan dari FPB, kita ambil dari pangkat yang paling besar. Sama yang tadi, ini ada 2 pangkat 2 dan ada angka 2 pangkat 1. Yang kita ambil 2 pangkat 2-nya. Jadi kenapa sih kita ambil pakai yang ini, yang 2 pangkat 2? Sekarang yang 3 dan 3 pangkat 2. Kita ambil yang pangkatnya tertinggi, yaitu yang pangkat 2. Jadi kita tuliskan dikali 3 pangkat 2. Nah, bedanya di KPK masih ada sisa bilangan nih yang enggak ada temannya sama sekali. Kita ikut kalikan ya. Jadi kenapa sih KPK-nya tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Jadi hasilnya 180. Jadi kesimpulannya FPB dari 12 dan 90 adalah 6. Sedangkan KPK dari 12 dan 90 adalah 180. Nah, see you next time ya. Pertama selanjutnya kita akan kenalan sama keluarga bilangan bulat. Semoga video pembelajaran kita hari ini tentang keluarga bilangan Caca bisa kalian pahami. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, bisa tanyakan langsung pada Miss melalui Google Classroom ya. Terima kasih. See you next time.